di mana kita memang dianjurkan untuk memilih nanti sahabat terdekat kita ini adalah orang-orang yang lebih baik secara keimanan tadi saya bilang. Ini dalilnya di halaman 35 diangkat oleh penulis sabda Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan pernah kamu berkawan atau menjadikan sahabat dekatmu kecuali orang-orang mukmin. Dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Di situ dibawa dari riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7341. Makna daripada hadis ini kita bagi menjadi dua bagian hadis ini. Potongan pertama, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau menjadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Nah, inilah sebabnya kenapa tadi kita bilang cari orang yang lebih baik daripada kita. Kalau ada bapak ibu yang tanya saya, Ustaz, di mana saya dapat teman yang begitu? Di masjid dan majlis taklim. Cuma itu saja. Nah, itu saja. Tempatnya mereka berkumpul di situ. Kalau mau cari teman baik di diskotik, di karaoke, ya, ini nggak bakal ketemu. Penipu banyak iya, gitu kan. Orang ahli maksiat iya. Tetapi kalau mau cari teman-teman yang baik di majelis taklim, gitu, di masjid, tempat mereka di situ. Pasti di tempat-tempat yang bisa mengundang rahmat Allah SWT, mereka pada kumpul di situ tuh. Ya. Kemudian potongan yang kedua, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan usahakan makananmu tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Kalau kita misalnya punya makanan yang kita ingin bagi, ya, terus ada opsi antara satu orang ini adalah orang yang rajin sholat di masjid, yang satu tidak pernah sholat. Yang kita kasih orang yang sholat. Supaya makanan yang nanti jadi nutrisi tubuhnya, jadi energi dipakai untuk ibadah. Ya. Tetapi kalau misalnya bapak ibu lagi keluar, saya malam ini ingin sedekah deh 10 box makanan misalnya. Atau hari Jumat begini saya ingin bagi-bagi makanan. Ya. Terus kita lagi jalan di jalan, gak usah bilang saya lagi milih-milih nih di jalan. Mukanya ini orang soleha atau enggak, atau soleha, itu tidak bisa. Ya udah kasih saja. Yang dimaksud tadi hadits ini kalau bertemu opsi antara kita tahu nih yang satu sholat, satu tidak sholat. Ya jangan kasih kecuali yang sholat. Kalau bertemu antara yang satu ini memang ahli ibadah, suka puasa. Dengan yang satunya memang tidak suka ibadah misalnya. Atau ahli maksiat. Nah kita dahulukan makanan kita untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis la tusahib illa mu'mina. Jangan pernah jadikan sahabat dekatmu kecuali orang-orang mukmin. Saya pernah ucapkan ini dan saya ulangi lagi teman-teman sekalian. Jangan pernah selalu merasa diri kita ini kuat, tidak terpengaruh dengan orang. Ini kebohongan. Karena manusia adalah makhluk sensitif. Saya pernah kasih contoh tuh, saya ulangi lagi. Telapak tangan saya dan saya yakin juga bapak ibu sama. Kalau saya uluskan di kain di atas meja ini, saya kan bisa seketika merasakan dan membedakan apakah ini kain kasar atau kain lembut. Benar nggak? Baik. Mata saya dan mata bapak ibu juga bisa membedakan dalam waktu yang sama ini terang atau ini gelap. Telinga kita saking sensitifnya bisa membedakan ini bising atau ini suara yang halus atau syahdu misalnya. Hidung kita bisa membedakan bau busuk, bau wangi seketika. Lidah kita bisa bedain mana asam, mana manis seketika. Kan begitu. Semua ini sensitif. Semua dari luar ini sampai dalam hati kita pun sama. Jadi kalau ada orang misalnya nonton film India 2 jam. Terus dia bilang saya tidak terpengaruh. Bohong atau enggak? Bukan saya yang bilang loh. Ibu-ibu di sini yang bilang. Iya. Karena kan pasti berpengaruh kan. Kalau senang dia senang, kalau sedih dia sedih kan gitu. Nah sama kalau ikut di pengajian, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Sekarang kita bicara tentang neraka, siksa kubur, kan berbeda. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang ceritanya zinanya tadi malam di hotel, mabuknya tadi malam, konsumsi narkotika, dia ceritakan, kita terpengaruh nggak? Terpengaruh.
Cuma memang persentase pengaruhnya mungkin tergantung. Ada yang terpengaruh langsung mau coba, ada yang mungkin minimal sudah terekam di otak dia. Setan jadikan sebagai pegangan. Kapan dia mulai lemah imannya, setan masukin tuh. Oh, coba aja ini, kok kamu lagi stres misalnya. Kan bisa begitu. Nah, sebagaimana juga kita kalau duduk sama teman-teman yang ceritanya, sudah tahu belum surah Al-Furqan ayat 27 sebab turunnya apa? Surah An-Nisa ayat 82 misalnya. Orang kan majelis taklim kan ngomongnya begitu. Ya. Hadis ini sudah pernah dengar belum? Kemarin tuh ada ustadz singgung masalah sahabat Nabi atau sahabiat Nabi ini. Kan ngomongnya begitu. Ini dua alam yang berbeda sekali. Ini juga akan berpengaruh pada kita. Mungkin kalau orang baru hijrah, baru ikut di taklim, agak kesulitan dia. Ini yang dibicarakan surah An-Nisa, surah yang mana? Saya baca Quran aja belum bisa. Ini namanya Abu Darda, Salman Al-Farisi, ya, si fulan dan si fulan, Nusaybah binti Ka'ab, ya, Asma binti Abi Bakar. Siapa orang-orang ini? Enggak tahu. Tapi kan hari pertama kita tidak tahu. Kita akan tanya, hari kedua mulai tahu, seminggu kita juga bisa tahu bersama mereka. Sering saya kasih contoh, kalau seseorang tidak bisa membaca Al-Quran, lalu dia berteman dengan 10 orang hafid Quran. Semua teman-temannya ini hafal Quran. Hari pertama, hari kedua dia malu, karena baca huruf hijaiyah enggak tahu. Tapi dia akan belajar, seminggu belajar, sebulan udah bisa ngaji, setahun bisa hafal Quran bersama mereka. Jadi memang pengaruhnya besar sekali. Ya. Saya lanjutkan, setelah menyebutkan hadis tadi, penulis mengatakan sahabat yang beriman adalah orang yang senantiasa membimbingmu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tahu orang itu baik atau tidak, selain tempat tadi di majelis taklim sama di masjid, maka kalau kita berteman sama dia, dia selalu pandu enggak sih? Ada pengajian di sana, kamu udah sholat belum? Kita sedikit melanggar, loh kok kamu lakukan itu kan enggak boleh. Nabi kan larang. Nah, kalau ada orang seperti ini yang layak jadi teman. Menjauhkanmu dari maksiat kepada Allah. Mendoakanmu sesudah kamu mati. Ya, kalau orang-orang soleh atau soleha, pasti dia kalau temannya meninggal pun dia sibuk mendoakan. Ya. Bahkan ia juga akan memberi syafaat untukmu pada hari kiamat. Sering saya bahasakan, menuju ke akhirat, karena kita semua pasti akan mati. Demi Allah akan mati. Walaupun kita seorang olahragawan, ya, walaupun kulitnya masih kencang, walaupun baru investasi bisa mati seketika. Ya, maka kita harus paham teman-teman, kita sedang menuju ke akhirat. Di akhirat itu akan ada timbangan amal. Nah, salah satu yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan di timbangan amal kalau kurang adalah syafaat namanya, pertolongan. Dan pertolongan ini banyak, ada syafaat dari para malaikat, dari para nabi-nabi, ada orang-orang beriman, dan ada sahabat dekat. Sahabat ini bisa memberikan syafaat. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, amalnya banyak, maka walaupun amal kita lebih sedikit dari dia, tapi karena kita bersahabat, dia bisa menolong kita. Karena orang nanti kalau ditimbangan amal, misalnya amal solehnya lebih berat daripada dosanya. Maka misal contoh amal solehnya 100.000. Ini contoh saja angkanya. 100.000 pahala. Dosanya misalnya 1.000. Berarti masih ada selisih banyak antara pahala dia sama dosa dia. Nah, selisihnya ini bukan dibagi-bagi ya. Tapi nilainya bisa untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Misalnya ibunya butuh 1.000. Nilai. Nah, karena dia punya nilai yang lebih, dia bisa, saya mau bantu dia ya Allah. Ya, saudaranya butuh 1.000 lagi. Terus begitu sampai kapasitas dia habis. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku, karena banyaknya amal soleh dan sedikitnya dosanya, bahkan bisa dikatakan tidak ada dosa, karena bertobat setiap hari kepada Allah, selalu menjaga diri dari yang haram, dia bisa memberikan syafaat sebanyak suku Mudar. Mudar ini suku Arab yang paling banyak anggotanya. Bisa jutaan orang. Ada orang nanti dari umat Muhammad SAW ini saking banyaknya pahalanya dia bisa memberikan syafaat begitu banyak orang. Jutaan orang dia bisa tunjuk. Saya tolong si fulan ya Allah, saya tolong si fulan ya Allah gitu. Saking banyaknya amal soleh. Makanya saya bilang teman-teman sekalian, menuju ke akhirat bawa dua hal dan jangan bawa
dua hal. Bawa dua hal ini apa? Bawa amal soleh dan teman soleh. Bawa itu. Selalu sibuk dari amal soleh dan selalu punya teman yang siap untuk membantu kita nanti. Di dunia ingatkan kita selalu beramal soleh, di akhirat dia akan bantu kita dengan syafaatnya. Dan jangan menuju ke akhirat membawa dua hal. Membawa dosa dan musuh.